Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Yuyin Channel. Seperti biasa, kita akan melanjutkan cerita kesayangan kita, Master Bai Xiaochun. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Ketika kata-kata itu keluar dari mulut surgawi, cincin yang jatuh meletus dengan cahaya 7 warna, yang menyebar untuk menerangi seluruh laut Heavenspan, dan langit dan bumi yang runtuh tampaknya mengeras. Namun, ini bukan karena niat baik dari pihak surgawi. Tidak, dia hanya ingin menyegel dunia. Bahkan dia dikejutkan oleh sihir Taois Bai Xiaochun yang baru saja dilepaskan, dan karena itu, dia akan memastikan bahwa tidak ada gerbang aneh ke dunia lain yang bisa dibuka, dan tidak ada binatang besar yang bisa muncul. Rupanya aku meremehkan sihir Taois yang bisa dilepaskan di sini. Water Swarm Kingdom. Mata surgawi berkilau dengan cahaya terang saat dia berbicara. Sayangnya untukmu, sihir itu tidak akan berfungsi sekarang. Dengan gelombang tangannya, Celestial melepaskan kekuatan penyegelan cincin, menyebabkannya bergegas ke arah Bai Xiaochun. Bai Xiaochun memiliki ekspresi yang sama serius di wajahnya. Dia tahu bahwa surgawi telah menjadi penguasa dunia ini selama bertahun-tahun, dan memiliki segala macam kekuatan cadangan yang tersedia baginya. Bai Xiaochun tidak hanya tidak bisa menandingi dia dalam hal kontrol kekuatan dunia, tetapi dia juga bisa mengatakan bahwa Celestial memiliki begitu banyak teknik dan barang yang menantang imajinasi. Cincin yang baru saja digunakannya memancarkan aura paling kuno, sesuatu yang membuat Bai Xiaochun tanpa ragu bahwa itu adalah harta yang berharga. Meskipun sepertinya tidak bisa menandingi harta dunia, itu pasti memiliki asal yang sangat mengejutkan. Kekuatan penyegelan yang saat ini turun padanya memiliki keinginan untuk memusnahkannya, namun, Bai Xiaochun tidak menyusut kembali. Sebagai gantinya, dia melangkah maju dan menggunakan heks kematian untuk melewatinya. Sebenarnya semua jenis segel dan mantra pembatas tidak berguna melawan Bai Xiaochun. Bahkan ketika dia melewati kekuatan pemeteraian, dia menggunakan Mountain Sucking Bash-nya, yang menyebabkannya berakselerasi dengan cepat ke arah surga. Lalu ia melepaskan genggaman pencabutan tenggorokan. Namun, pada titik inilah ekspresi Bai Xiaochun berkedip. Tanpa ragu-ragu, dia tiba-tiba menari mundur. Namun dia terlalu lambat. Senyum sinis menyebar di wajah Celestial. Kamu benar-benar berpikir seseorang sepertiku akan takut pada roh intisari kehidupanmu itu? Tanda seru. Dan bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa heks kematian dari kodeks kematian dapat memungkinkan Anda menembus semua jenis sihir penyegel. Anda mungkin bisa menghindari tanda penyegelan, tetapi Anda tidak bisa menghindari kekuatan sebenarnya dari benda ajaib saya. Kamu telah jatuh tepat ke dalam perangkapku. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia melambaikan tangannya, menyebabkan kekuatan pemeteraian tiba-tiba pecah dan hancur. Saat itu terjadi, itu menjadi kekuatan destruktif yang bergegas menuju Bai Xiaochun dari semua sisi. Penggunaan kekuatan penyegelan baru saja menjadi tipuan. Tujuan sejati Celestial adalah untuk mengalihkan perhatian Bai Xiaochun, mendekatinya, dan kemudian menggunakan kekuatan sebenarnya dari harta berharganya. Jika seseorang dapat melihat pemandangan dari atas, mereka akan melihat bahwa Bai Xiaochun sekarang dikelilingi oleh kekuatan gunung yang menumbangkan gunung yang membentuk sesuatu seperti cincin besar di sekelilingnya, semakin kecil dan semakin kecil setiap detiknya. Kekuatan destruktif meroket dengan setiap saat yang berlalu, menyebabkan wajah Bai Xiaochun jatuh dari sensasi krisis mematikan yang mengisi dirinya. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melawan. Cincin itu tertutup dalam sekejap mata, dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah meraih dengan tangan kanannya, menggunakannya sebagai penyangga untuk seluruh tubuhnya. Rasa sakit yang hebat menusuk lengan kanannya saat cincin itu menutup di sekitar dagingnya. Ketika itu terjadi, kekuatan generasi di dalam dagingnya melawan balik cincin itu. Celestial mengerutkan kening pada seberapa cepat Bai Xiaochun bereaksi pada saat krisis ini. Tidak hanya dia frustrasi karena betapa sulitnya Bai Xiaochun untuk berurusan dengan, dia dibiarkan kagum pada kekuatan mengejutkan dari kodeks kematian. Jadi, aku masih harus membayar sedikit harga untuk mengakhiri semuanya. Celestial menggelengkan kepalanya, lalu mengabur. Bahkan ketika kekuatan generasi Bai Xiaochun bekerja melawan pengikatan cincin, surgawi melepaskan kemampuan surgawi lain yang spektakuler. Boom terdengar saat Bai Xiaochun melawan, dan gelombang kejut menyebar ke segala arah. Namun, energi Daois Heavenspan terus meningkat meski hanya semasih Celestial, ia memiliki banyak kekuatan cadangan yang dapat mendorong kecakapan pertempurannya sangat dekat dengan alam Mahayana yang sebenarnya. Basis kultivasi Bai Xiaochun lebih rendah dari itu, dan dia juga memiliki tangan kanannya diikat. Dia seharusnya tidak cocok untuk Taois Heavenspan, namun, karena kekuatan generasi yang menantang surga yang datang dengan teknik abadi hidup kekal, dia bisa pulih dari cedera jauh lebih cepat daripada bahkan leluhur darah. Akibatnya dia sejajar dengan surgawi dalam pertarungan. Urat biru menonjol di wajah dan leher Bai Xiaochun saat tangan kanannya mengepal.
Dengan mencurahkan semua kekuatan generasi yang dimilikinya di cincinnya, serta kekuatan penuh dari tubuh kedagingannya, dia akhirnya mampu membanjiri harta berharga sampai meledak. Ketika itu terjadi, kecakapan pertempuran Bai Xiaochun mulai meningkat dengan cepat lagi. Mengepalkan tangannya menjadi kepalan, dia menyerang, menyebabkan pusaran besar bergemuruh menuju surga. Celestial mendengus dingin dan mundur. Melakukan gerakan mantra tangan kanan, dia melambaikan jarinya dan berbicara dengan suara dingin. Ular banjir yang rakus. Tiba-tiba, dari dalam kedalaman air laut Heavenspan yang terkuras secara signifikan, raungan yang mengguncang langit dan bumi, disertai dengan aura yang mengejutkan. Air mengalir ke segala arah saat makhluk sepanjang 30.000 meter muncul. Itu sangat mirip naga banjir, dengan tubuh ular, dan kepala besar sepanjang 3.000 meter yang samar-samar terlihat seperti naga. Secara keseluruhan, itu terlihat sangat ganas sampai ekstrim. Seketika, fluktuasi kuat meluncur ke segala arah. Buaya yang fantastis. Hal-hal belum berakhir. Celestial melakukan gerakan mantra lain, menyebabkan raungan bergema dari keempat sungai Heavenspan. Bersamaan dengan raungan, datanglah 4 buaya emas, yang bergabung bersama untuk membentuk satu, buaya emas berkepala 4 yang panjangnya 30.000 meter. Burung muram. Tiba-tiba, sebuah balok besar muncul di langit, melolong sedemikian rupa sehingga menyebabkan semuanya bergetar. Pemeriksaan lebih dekat mengungkapkan bahwa rok ditutupi dengan daging yang membusuk, di bawahnya ada tulang kering. Burung ini sebenarnya adalah makhluk yang telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Raksasa lumpur. Selanjutnya, tanah di bagian selatan wilayah Heavenspan meledak dan sepasukan batu besar merangkak dari kedalaman mereka. Segala sesuatu di sekitarnya segera menjadi fosil, menyebabkan garis-garis putih besar tertinggal di belakang saat ia merangkak maju. Saya bertarung dengan Gravekeeper selama bertahun-tahun, Bai Xiaochun. Saya memiliki kekuatan cadangan yang mendalam yang tidak dapat ditentang oleh siapapun di dunia. Adapun kamu, apa yang membuatmu berpikir kamu bisa datang melawanku? Celestial melambaikan jarinya ke Bai Xiaochun, mengirim keempat binatang buas ke arahnya. 3 dari binatang itu tidak begitu diperhatikan oleh Bai Xiaochun. Namun, dia telah melihat salah satu dari buaya emas itu pada banyak kesempatan. Tentu saja, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa ada 4 dari mereka, dan bahwa mereka milik Celestial. Yang mengejutkan, semua binatang ini berdenyut dengan kekuatan lingkaran besar dari alam demigod. Jelas, fakta bahwa leluhur dara telah bertarung dengan surgawi begitu lama adalah mencurigakan, mengingat seberapa kuat yang pertama itu memang, leluhur dara itu luar biasa, dan telah berhasil membeli waktu. Namun, Celestial tidak mungkin menjadi begitu aneh setelah melawannya. Jelas, surgawi telah menunggu Gravekeeper untuk berhasil dengan rencananya. Gravekeeper telah merencanakan melawan Celestial, tetapi Celestial juga merencanakan melawan Gravekeeper. Dia telah menunggu Bai Xiaochun tiba, tetapi yang lebih penting, telah menunggu Gravekeeper mati. Orang yang paling ditakuti oleh Celestial adalah sang Gravekeeper, sebuah ketakutan yang hanya tumbuh lebih dalam selama bertahun-tahun di mana Gravekeeper itu, meskipun semakin lemah dan semakin lemah, telah mengalahkannya di setiap kesempatan. Sekarang setelah Gravekeeper itu mati, Celestial akhirnya bisa bernapas lega. Semuanya telah rumit sebelumnya, tapi sekarang, yang harus dia lakukan adalah mengkonsumsi Bai Xiaochun untuk mendapatkan obat abadi selamanya yang abadi. Pikiran seperti itu melintas di benak Bai Xiaochun dalam waktu sesingkat itu. Mempertimbangkan seberapa besar seorang pionir Daois Heavenspan, pikirnya, dia harus memiliki sesuatu di lengan bajunya untuk membuatnya sepenuhnya dan benar-benar percaya diri untuk bisa menang pada akhirnya. Dan tidak mungkin, senjata rahasianya yang sebenarnya adalah 4 binatang buas ini. Dia segera mulai mundur. Dalam pertempuran hidup atau mati dengan surgawi ini, ia harus mempertahankan konsentrasi penuh. Celestial adalah entitas paragon di dunia ini, dan Bai Xiaochun tahu bahwa tidak ada ruang untuk tergelincir. Jika dia membuat kesalahan sekarang, dia akan mati selamanya. Sayangnya, hanya Gravekeeper yang memiliki kemampuan untuk berpikir ulang tentang surgawi. Bai Xiaochun hanya menghabiskan beberapa tahun singkat di jalur kultivasi, membuatnya mustahil baginya untuk dibandingkan dengan surga dalam hal merencanakan dan merencanakan. Meskipun dia memiliki sedikit gagasan tentang apa yang dipikirkan Celestial, ada terlalu banyak petunjuk yang tidak bisa dia mengerti. Selain itu, tidak ada waktu untuk duduk memikirkan masalah ini. Pertarungan antara mereka berdua adalah satu di mana hidup dan mati tergantung pada keseimbangan setiap saat. Bai Xiaochun tidak bisa terganggu, dan karena itu sepenuhnya berkonsentrasi pada 4 binatang buas yang saat ini sedang menuju ke arahnya. Ular banjir yang rakus dan buaya yang fantastis sama-sama besar, dan saat ini datang kepadanya dari kiri dan kanan, jelas bermaksud merobeknya menjadi serpihan. Pada saat yang sama, raksasa lumpur dan burung kesuraman datang kepadanya dari depan dan belakang, tangisan menusuk mereka menghancurkan udara di sekitar mereka.
Semua dari mereka memancarkan fluktuasi lingkaran besar alam demigod, melahirkan badai angin yang bisa mengubah wajah langit dan bumi. Dari tampilan hal-hal, mereka tidak akan memberi Bai Xiaochun bahkan bayangan kesempatan untuk melarikan diri. Di saat krisis itu, Bai Xiaochun tanpa ragu menamparkan tasnya dan berkata, "Moonflower." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, aura meletus keluar, bahkan dengan sendirinya, melampaui aura dari 4 binatang buas yang masuk. Suara gemuruh terdengar ketika 9 tanaman merambat hijau menyala dengan kecepatan tinggi. Mengikuti tanaman merambat, adalah bunga bulan besar yang terbuat dari kelopak bunga tak terhingga. Aura dari luar langit mengguncang seluruh area saat bunga besar menjulang di atas kepala. Jika Gravekeeper itu hidup, dan dunia tidak layu sampai mati, dunia akan secara naluriah berusaha menghancurkan bunga ini. Tapi sekarang kehendak dunia terfragmentasi, dan bunga bulan meletus dengan kekuatan dunia lain yang mengejutkan. Bahkan, sepertinya berdenyut dengan sesuatu seperti aura surga Dao. Tingginya 30.000 meter, dan memancarkan aura kebiadaban total. Selain itu berkilauan dengan desain yang brilian pada saat itu, raungan mengejutkan muncul dari bunga bulan. Mengaum, segala sesuatu di daerah itu mulai bergetar, dan prahara yang diciptakan keempat binatang itu tercabik-cabik. Bunga bulan bahkan tidak membutuhkan arahan dari Bai Xiaochun. Bahkan saat deru bergema, bunga itu pecah menjadi kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir untuk menghapus semua jejak binatang buas dari keberadaan. Dalam sekejap mata, bunga bulan dan 4 binatang mulai bertarung dengan sangat ganas. Mata Taoist Heavenspan berkilauan karena bunga bulan Bai Xiaochun. Namun, dia hanya meliriknya sejenak sebelum langsung menuju Bai Xiaochun. Bai Xiaochun juga mulai menuju Taoist Heavenspan, dan mereka berdua mulai bertarung. Dikelilingi oleh bunga bulan yang bertarung dan 4 binatang buas, mereka melakukan gerakan mantra dan melepaskan kemampuan surgawi yang mengejutkan dan sihir Taois. Hanya butuh waktu singkat bagi semua pihak yang terlibat dalam pertempuran untuk bertukar ribuan pukulan. Meskipun Moonflower sangat kuat, itu bertarung melawan 4 lawan, dan secara bertahap kehilangan tanah. Akhirnya, lolongan meletus dari dalam bunga, dan meledak menciptakan sesuatu seperti lautan kelopak dandelion yang melonjak ke arah 4 binatang buas. Ekspresi keempat binatang itu berkedip ketika mereka meluncur pergi. Sayangnya bagi mereka, mereka terlalu lambat. Dalam sekejap mata, mereka kewalahan. Benih-benih terbang menabrak mereka, membosankan ke dalam tubuh mereka dan tampaknya menggambar mereka sebagai makanan. Ketika keempat binatang itu mulai menjerit dengan sedih, Taoist Heavenspan memperhatikan, dan mengerutkan kening. Pemandangan 4 binatang buasnya yang cepat layu menyebabkan jantungnya berdebar kencang di dadanya. Benih yang luar biasa dari luar surga. Mendengus dingin, matanya bersinar dengan tekad saat dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya. Suara sedingin es, dia berkata, "Peninggalan dunia, bagiku." Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, keempat binatang buas itu tiba-tiba bergidik dan meledak berkeping-keping. Dari dalam 4 binatang muncul jutaan demi jutaan aliran energi pedang, yang menjerit di udara seperti badai dan kemudian menebas Bai Xiaochun. Luka terbuka di mana-mana, dan meskipun kekuatan regenerasinya mulai bekerja segera untuk menyembuhkannya, matanya masih melebar. Kemudian, energi pedang menembak balik, dan menjadi 6 sinar cahaya yang berputar di sekitar Taoist Heavenspan. Mengejutkan 6 pedang warna-warni bisa dilihat, semuanya unik dalam desain dan penampilan. Mereka tampak sangat tajam, dan Bai Xiaochun bisa tahu dari hanya melihat mereka bahwa mereka kuno dan kuat hingga ekstrim. Apakah keempat binatang itu adalah perwujudan dari benda magis surgawi? Tunggu, tidak. Mungkin Celestial menyembunyikan ke-6 pedang kuno di dalamnya. Bahkan ketika dia menembak ke belakang, biji-biji terbang yang tak terhitung jumlahnya berputar ke belakang, menyatu menjadi bentuk bunga bulan yang rusak dan basah kuyup. Auranya lemah, dan terlihat dalam kondisi yang buruk berkat luka yang disebabkan oleh ledakan energi pedang. Apakah keempat binatang itu adalah perwujudan dari benda magis surgawi? Tunggu, tidak. Mungkin Celestial menyembunyikan ke-6 pedang kuno di dalamnya. Bahkan ketika dia menembak ke belakang, biji-biji terbang yang tak terhitung jumlahnya berputar ke belakang, menyatu menjadi bentuk bunga bulan yang rusak dan basah kuyup. Auranya lemah, dan terlihat dalam kondisi yang buruk berkat luka yang disebabkan oleh ledakan energi pedang. Menarik, Taoist Heavenspan berkata, melayang di udara, menatap Bai Xiaochun dengan mata yang bersinar dingin. Tidak heran jika Gravekeeper memilihmu. Selama bertahun-tahun, tidak ada orang lain selain dia yang pernah memaksaku untuk menggunakan esensi hidupku Dao Sword. Teknik Forever Life Forever memiliki 5 belenggu dan 5 tanda penyegelan. Spektakuler, untuk sedikitnya. Namun, alasan mengapa saya dapat mengubah nasib saya sendiri dengan cara yang menantang surga adalah 9 Dauget yang saya buat. Saya telah mengkultivasi Dauget ini sepanjang hidup saya, dan mereka membutuhkan penggunaan 6 Dao Sword ini untuk digunakan sebenarnya. Dengan menggunakan Dao Sword untuk membuka Dauget lah aku bisa membunuh Arc Emperor dan membantai orang-orangnya yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini aku juga akan menggunakan esensi hidupku Dao Sword untuk membuka Dauget dan mengakhiri hidupmu.
Bahkan ketika dia berbicara, energinya mulai meningkat semakin tinggi. Suara gemuruh memenuhi semua ciptaan, dan warna-warna liar muncul di langit. Gelombang besar menutupi permukaan laut Heavenspan. Seolah-olah dia telah menjadi asal dari semua energi dan kekuatan di dunia, seolah-olah setiap tindakan atau gerakannya dapat menyebabkan alam Heavenspan merespons. Bai Xiaochun terengah-engah, sensasi bahaya mengisi dirinya seperti yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dan sumbernya tidak lain adalah Celestial. Berdasarkan apa yang bisa ia rasakan, bahkan kekuatan regenerasinya tidak akan memungkinkannya pulih dari serangan berikutnya. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Celestial memiliki kartu truf, tetapi begitu pula Bai Xiaochun. Energi Celestial menyebabkan seluruh dunia berguncang di sekitarnya. Cahaya aneh meletus dari matanya saat dia melemparkan tangannya lebar-lebar dan berbicara dengan suara yang memenuhi dunia. Energi Celestial menyebabkan seluruh dunia berguncang di sekitarnya. Cahaya aneh meletus dari matanya saat dia melemparkan tangannya lebar-lebar dan berbicara dengan suara yang memenuhi dunia. Dauget, Istana Air. Kata-katanya seakan membara dengan kekuatan Dao yang hebat. Seperti yang mereka lakukan, keenam pedangnya terbang maju, terhubung bersama untuk membentuk desain dengan 3 baris. Baris teratas menampilkan 2 pedang dalam satu garis, dengan celah di antara mereka. Baris kedua menampilkan 2 pedang bersama, tanpa celah. Baris ketiga tampak persis seperti baris pertama. Bahkan ketika desain selesai, aliran uap air yang tampaknya tak terbatas mulai bangkit dari tanah Heavenspan yang layu. Seolah-olah semua air di dunia, membentuk bersama menjadi lautan. Air sebanyak itu membawa beban yang tak terlukiskan, dan semuanya mulai jatuh ke Bai Xiaochun. Bai Xiaochun mundur dalam menghadapi jumlah air yang tampaknya tak berujung mengisi langit. Itu adalah air yang dipenuhi dengan kekuatan destruktif, kekuatan yang tampaknya mampu menghilangkan segala kekuatan kehidupan yang menghalangi jalannya. Sihir surgawi. 9 Dauget. Apa aku seharusnya terkesan? Mata memerah, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung, mengepalkan tangan kanannya menjadi kepalan yang menyebabkan lubang hitam meledak menjadi ada. Pada saat yang sama, seorang kaisar bayangan muncul di belakangnya, meledak dengan udara yang mendominasi. Tidak mati, kepalan kaisar. Istana air Dauget adalah bagian dari 9 reruntuhan. Air 9 reruntuhan membuat istana air tak terbatas. Jumlah air yang tak ada habisnya di sekitar Bai Xiaochun berduri dengan daya ledak destruktif, dan tampaknya tak kenal lelah. Itu tampaknya mampu menghancurkan apapun dan segalanya, dan menyerapnya untuk menjadi bagian dari air. Air pada dasarnya adalah unsur yin dan feminin, tetapi Bai Xiaochun masih melepaskan kepalan kaisar yang mati. Itu adalah serangan yang didukung oleh kekuatan keras kepala yang mendominasi, dan merupakan konvergensi dari tubuh kedagingan dan kekuatan basis kultivasinya. Bukan lagi serangan kekuatan ganda, tapi saat ini, Bai Xiaochun tidak punya waktu untuk menghitung seberapa kuat kekuatannya. Satu-satunya pikirannya adalah bahwa dia perlu memutus aliran air yang tampaknya tak berujung di sekitarnya. Bahkan saat tinjunya menyerang, tinju sang kaisar bayangan juga muncul. Warna menyala dan angin menjerit. Dunia bergetar ketika sebuah getaran mengalir melalui air, yang berubah menjadi getaran yang meningkat intensitasnya setiap saat. Mata Bai Xiaochun benar-benar memerah saat ia berteriak, lebih kuat kali ini. Melolong dengan marah, dia melepaskan kepalan kaisar yang tidak mati, yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Badai kuat tak terlukiskan meletus ke lautan air yang diciptakan oleh kekuatan yin dari istana air. Dalam beberapa saat, batas tercapai, dan serangkaian ledakan terjadi. Laut besar segera mulai pecah. Ketika itu terjadi, hujan lebat mulai turun di semua bagian dunia. Wildlands tidak terkecuali, juga Ark Emperor City. Banyak individu yang mendongak untuk melihat hujan turun ke arah mereka ketika dunia bergetar di bawah kaki mereka. Kembali ke laut Heavenspan, mata Taois Heavenspan menyipit. Berulang-ulang, Bai Xiaochun mungkin menyebabkan kegelisahannya untuk membangun. Mendengus dingin, dia tidak ragu untuk mengatakan, Dauget Palace of Mountains. Pada saat itu, keenam pedangnya sekali lagi mulai bergerak ke arah satu sama lain. Namun, sebelum Daois Heavenspan bisa selesai menciptakan istana pegunungan, Bai Xiaochun berubah menjadi sesuatu seperti meteor yang melesat maju dalam serangan. Sebagai tanggapan, Daois Heavenspan mendengus dan melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, menyebabkan keenam pedang itu dengan cepat mengunci bersama dalam bentuk desain yang berbeda dari yang terakhir. Yang mengejutkan, itu menyebabkan gunung muncul entah dari mana, yang kemudian menabrak Bai Xiaochun. Tingginya ribuan demi ribuan meter, dan berdenyut dengan energi yang mengejutkan. Saat dampak menyebabkan ledakan memekakan telinga untuk berdering, dan juga menyebabkan ekspresi Bai Xiaochun berkedip. Sambil melolong, dia melepaskan serangan tinju lagi, hanya untuk menemukan bahwa semakin banyak gunung jatuh ke arahnya. Masing-masing lebih besar dari yang terakhir. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 gunung memenuhi langit, dengan yang terakhir setinggi puluhan hingga puluhan ribu meter. Dan mereka semua menabrak Bai Xiaochun, jelas tidak memberinya ruang untuk menghindar. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa laut Heavenspan mulai bergemuruh ketika sebuah gunung naik dari bawah permukaannya.
Lebih banyak gunung muncul di kedua sisinya juga. Pada saat ini, gunung yang tak terhitung jumlahnya menjadi seperti benda ajaib di bawah kendali Daoist Heavenspan untuk menyerang Bai Xiaochun. Bai Xiaochun bisa menghancurkan satu gunung. Tetapi begitu dia melakukannya, 10 lagi muncul, dan kemudian 100, dan kemudian lebih banyak lagi. Setiap gunung lebih besar dan lebih kuat dari yang sebelumnya. Mata Bai Xiaochun terus berkedip karena kaget. Dauget Daoist Heavenspan hampir tak tertandingi. Itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki Bai Xiaochun selama pertempuran spektakuler di Wildlands, ketika Gravekeeper menggunakan 5 elemen sihir Daoistnya. Ekspresi Bai Xiaochun sangat serius saat darah kematiannya mulai membara. Ki darah segera mulai berputar keluar dari kulitnya, dan pandangan yang haus darah muncul di matanya. Namun, dia bahkan tidak nyaris kehilangan kesadaran. Dia sekarang memiliki kontrol penuh dan penuh dari teknik God Killer. Saat ia melepaskan God Killer, ki darah menjulang ke langit. Bai Xiaochun melolong di bagian atas paru-parunya saat ia mengirim kabut darah yang terbakar keluar untuk memenuhi pegunungan. Saat ia melepaskan God Killer, ki darah menjulang ke langit. Bai Xiaochun melolong di bagian atas paru-parunya saat ia mengirim kabut darah yang terbakar keluar untuk memenuhi pegunungan. Setiap gunung yang menyentuh kabut hancur, energinya benar-benar terkuras saat berubah menjadi abu. Kabut darah mulai tumbuh lebih kuat, membuat seluruh dunia menjadi cahaya merah. Bahkan ketika gunung-gunung hancur, Celestial mengerutkan kening. Mendengus dingin, dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, "Dauget, Istana Petir." Ledakan guntur surgawi meledak bersama dengan banyak baut kilat hitam. Dalam sekejap mata, mereka memenuhi langit, dan kemudian mulai jatuh ke Bai Xiaochun. Ada begitu banyak kilat sehingga tampaknya tidak ada habisnya, seperti kesengsaraan surgawi yang paling hebat. Saat Dauget ini dibuka, Daoist Heavenspan tampaknya menjadi raja dari semua kilat dan guntur. Ini adalah sihir celestial yang diciptakan oleh Daoist Heavenspan secara pribadi, dan merupakan salah satu alasan mengapa Gravekeeper menggambarkannya dengan istilah yang dramatis kepada Bai Xiaochun di masa lalu. Sihir celestial yang berbatasan dengan Dao yang hebat ini juga merupakan salah satu alasan mengapa Daoist Heavenspan mampu menggulingkan dinasti Kaisar Agung. Itulah alasan dia begitu percaya diri bahwa, jika dia meninggalkan dunia ini dan pergi ke dunia luar, dia akan bisa menjadi seorang celestial sejati. Dia pasti akan membuat terobosannya. Lebih jauh lagi, ia pada akhirnya akan dapat mencapai tingkat kekuasaan puncak, yang seperti itu jarang terjadi seperti bulu phoenix atau tanduk kilin bahkan di dunia luar. Dia akan menjadi Archaean. Dengan bakatku, aku ditakdirkan untuk menjadi seorang Archaean. Kenapa aku harus terjebak di sarang bak dunia yang sempit ini? Mengapa saya harus berjuang di pintu kematian, hanya menunggu umur panjang saya habis? Aku menolak untuk menerima ini. Ekspresi ganas dan gila menutupi wajah Celestial ketika dia melangkah maju, dikelilingi oleh guntur dan kilat yang menerjang. 100.000 baut, 1 juta baut, 10 juta baut petir. Bai Xiaochun memiliki teknik God Killer, dan sebelumnya mengkonsumsi petir untuk memajukan budidayanya. Tapi ini adalah kilat yang diciptakan oleh sihir Taoisme Celestial, dan sesuatu yang tidak bisa dia abaikan begitu saja. Saat lembaran petir surgawi yang tak terbatas jatuh ke arahnya, Bai Xiaochun menatap mereka, matanya bersinar dengan kegilaan yang tidak kalah dari mata Daoist Heavenspan. Saat lembaran petir surgawi yang tak terbatas jatuh ke arahnya, Bai Xiaochun menatap mereka, matanya bersinar dengan kegilaan yang tidak kalah dari mata Daoist Heavenspan. Teknik magis yang bagus, geramnya. Tapi, aku punya sesuatu seperti itu. Mata menyala dengan niat membunuh, dia melemparkan kedua tangan di depannya. Menarik semua ki darah kembali ke dia melepaskan kekuatan dari kodeks hidup selamanya. The Unding Codex memiliki 5 kemampuan surgawi. Tetapi Life Forever Codex memiliki 5 magis Taois. Pada saat ini, dia menggunakan sihir pertama yang dia ciptakan sebagai bagian dari Life Forever Codex. Itu adalah sihir Taois yang mengguncang dunia dari kreasinya sendiri. Sekilas kristalisasi abis. Saat suara Bai Xiaochun diluncurkan, itu terdengar seperti ekspresi Dao, seolah-olah lonceng besar dipukul yang beresonansi di seluruh langit dan bumi. Ini adalah gema surgawi dari sihir Daois sejati. Dalam momen yang paling singkat, seluruh Laut Heavenspan mengeluarkan suara retak keras saat berubah menjadi kristal. Semua gelombang dan riak di dalamnya menjadi padat dan mengkristal. Di dalam dan luar, Laut Heavenspan sekarang setransparan kaca. Laut Heavenspan sekarang tampak seperti tanah es, bersinar dengan cahaya yang bersinar dan mengejutkan. Cahaya yang menyilaukan itu melonjak untuk memenuhi petir di atas di mana lebih banyak suara retakan terdengar. Tiba-tiba, itu benar-benar mengejutkan bahwa seluruh lautan kristal hancur menjadi jutaan demi miliaran pada triliunan pedang kristal. Bersinar dengan cahaya tanpa batas dan manifestasi tajam dari energi pedang kristalin semuanya berbalik ke atas dan menembak ke arah Daoist Heavenspan. Pada titik ini, wajah Daoist Heavenspan jatuh. Pedang kristal yang tak terhitung jumlahnya mulai naik ke udara dari jurang mengkristal yang merupakan Laut Heavenspan, menciptakan peluit berteriak yang memenuhi dunia.
Pedang melemparkan cahaya menyilaukan ke segala arah, ke efek yang sangat menyilaukan sehingga wajah Daoist Heavenspan jatuh dari keterkejutan itu semua. Meskipun dia sangat akrab dengan bagaimana kemampuan surgawi dari Life Forever Codex bekerja, ini adalah pertama kalinya dia melihat salah satu magis Daoist by Xiao Chun yang dipersonalisasi. Selain itu, Daoist Heavenspan sangat menyadari bahwa kekuatan sihir Taoist dari Life Forever Codex melampaui teknik biasa lainnya sejauh ini. Selain itu, cara spesifik yang diciptakan kemampuan surgawi tersebut berkaitan dengan Dao dan kehendak pembudidaya individu. Setiap kultivator memiliki Dao yang berbeda dan keinginan yang berbeda, dan dengan demikian, sihir Taoist yang bisa mereka buat semuanya akan berbeda. Oleh karena itu, tidak masalah seberapa dalam Daoist Heavenspan telah meneliti Life Forever Codex, tidak ada cara dia bisa akrab dengan sihir Taoist by Xiao Chun sebelum terungkap. Apa yang akan dicapai magis Taoist by Xiao Chun pada akhirnya? Daoist Heavenspan tidak berani memandang rendah by Xiao Chun pada saat ini. Melihat sekeliling pada awan pedang kristal yang tak berujung, dia bersiap untuk melarikan diri. Namun, pedang itu terlalu cepat dan sebelum dia bisa melakukan apa saja, mereka ada di dekatnya. Terlihat sedikit gugup, dia melakukan gerakan mantra dua tangan, menyebabkan petir dari istana petir menyusut. Alih-alih menggunakan petir untuk menyerang Bai Xiao Chun, dia melemparkannya sebagai perisai terhadap pedang kristal. Suara gemuruh memenuhi seluruh langit dan bumi ketika jutaan demi miliaran pedang kristal menghantam perisai petir. Gerbang Dao, istana petir segera melemah dan mulai menyusut, namun, berhasil berdiri melawan serangan pedang. Pedang kristal menghantam perisai dan kemudian jatuh satu di atas yang lain untuk membuat tumpukan besar di bawah Daoist Heavenspan. Tumpukan pedang tumbuh semakin tinggi sampai akhirnya, perisai petir hancur. Pada saat semuanya berakhir, masa pedang telah menciptakan sesuatu seperti gunung kecil di bawah kaki Daoist Heavenspan. Jadi, itu sihir Taoismu, Bai Xiao Chun. Meskipun Daoist Heavenspan sedikit terengah-engah saat dia berdiri di sana di tumpukan gunung pedang, matanya bersinar dengan cahaya yang menusuk. Bai Xiao Chun menatapnya dengan dingin, lalu mengulurkan tangan kanannya, menunjuk dengan jarinya, dan berkata, "Kap lampu Heavenly Canopy." Begitu kata-kata meninggalkan mulut Bai Xiao Chun, langit mulai bergetar dan menjadi keruh. Kemudian, langit tampak pecah menjadi banyak lapisan, hampir seperti kain. Dalam sekejap mata, lapisan paling bawah mulai turun dan menutupi Daoist Heavenspan. Kanopi surgawi sulit untuk dilihat dengan jelas pada awalnya, dan sebagian besar dapat diidentifikasi dengan cara memutar dan mengubah udara di sekitarnya. Sebagai tanggapan, ekspresi Celestial berkedip, dan dia dengan cepat melakukan gerakan mantra untuk melepaskan Daugate Palace of Wind. Ketika dia melakukannya, angin hitam muncul entah dari mana untuk menghalangi kanopi surgawi yang turun. Namun, bahkan ketika sihir Taoisme surgawi dilepaskan, kanopi surgawi kedua mulai jatuh, dan kemudian yang ketiga. Segera, langit itu sendiri mulai tampak tipis. Tak lama, kanopi ke-8 telah jatuh ke arah Laut Heavenspan, dan tampaknya hanya di ambang penyegelan Daoist Heavenspan. Daoist Heavenspan sekarang berdiri di atas tumpukan kristal, dikelilingi oleh angin hitam, berjuang untuk melarikan diri. Sementara itu, 8 kanopi surgawi jatuh, menyebar di atasnya seperti kap lampu. Meskipun merupakan manifestasi dari langit yang jatuh, kap lampu tidak berwarna biru, melainkan abu-abu muda. Pada titik ini, cukup banyak langit yang telah terkelupas dari atas sehingga memungkinkan untuk melihat kekosongan hitam di luar. Daoist Heavenspan terengah-engah, hatinya dipenuhi dengan kegelisahan dan sensasi krisis. Sambil berteriak, dia mengirim angin hitam ke adonan dengan cara ini dan itu, namun, itu tidak baik. Bahkan saat keterkejutan Daoist Heavenspan meningkat, mata Bai Xiao Chun berubah lebih dingin. Melakukan gerakan mantra dengan tangan kirinya, dia melambaikan jarinya dan berbicara dengan suara yang bergema seperti guntur. Umur panjang tanpa batas, kehidupan tanpa batas. Saat keempat kata itu keluar dari mulutnya, aura kodeks hidup selamanya meletus ke dunia, memenuhi udara dengan karakter umur panjang yang tak terhitung banyaknya. Meskipun karakternya sangat kecil, mereka semua berdenyut dengan aura kodeks hidup selamanya. Selain itu, ada terlalu banyak untuk dihitung. Faktanya, ada jauh lebih banyak dari pedang kristal dari sebelumnya. Beberapa saat kemudian, suara gemuruh terdengar ketika karakter umur panjang melesat menuju kap lampu kanopi surgawi yang menutupi Daoist Heavenspan, dan bergabung ke dalamnya. Ketika mereka menyatu dengan kap lampu, para karakter memancarkan aura mengejutkan yang memperkuat kap lampu dan membuat kekuatan penyegelannya jauh lebih luar biasa daripada sebelumnya. Di dalam, Daoist Heavenspan mulai menjadi sangat gugup. Tiba-tiba, dia memiliki firasat bahwa jika dia tidak keluar dari tudung kanopi surgawi ini, dia akan berada dalam bahaya besar. Di dalam, Daoist Heavenspan mulai menjadi sangat gugup. Tiba-tiba, dia memiliki firasat bahwa jika dia tidak keluar dari tudung kanopi surgawi ini, dia akan berada dalam bahaya besar. Aku harus keluar dari sini. Sekarang, dia mencoba bergerak, tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak mampu membebaskan dirinya.
Terkejut oleh sensasi bahaya, dia melolong dan melakukan gerakan mantra untuk melepaskan Dauget Istana Api. Seketika, Daois Heavenspan dikelilingi oleh api surgawi yang agung yang mengirim panas yang tak terlukiskan ke segala arah, membakar kanopi surgawi yang menyala-nyala. Pada saat itulah niat membunuh di mata Bai Xiaochun menyala. Mengabaikan kanopi langit yang menyala-nyala, ia menjangkau untuk menunjuk ke surga yang tersegel. "Engkau adalah lilin." Suaranya menabrak seperti guntur memekakan telinga, dan menghantam langsung ke tubuh Daois Heavenspan. Daois Heavenspan menjerit kesedihan. Matanya merah padam, dan rambutnya berantakan total tanpa peringatan apapun. Lapisan lilin muncul di sekujur tubuhnya. Itu jahat dan putih, dan dalam sekejap mata, itu menutupi dirinya sepenuhnya. Dengan setiap momen yang berlalu, itu tumbuh semakin tebal, seperti halnya kegelisahan surgawi. Melepaskan kekuatan basis budidayanya untuk mencoba melindungi dirinya sendiri, dia berteriak, "Dauget, Palace of Marses." Istana Marses tidak memanggil air, melainkan rawa. Saat Daois Heavenspan membuka mulutnya untuk mengucapkan kata-kata, lilin putih tumpah ke dalamnya. Namun, area di sekitarnya masih berubah menjadi rawa berawa penuh dengan pembusukan dan pembusukan. Itu adalah jenis benda yang bisa melelehkan apapun di dalam batas-batasnya, dan tampaknya, dia berharap benda itu akan menetralkan lilin dan menyebabkan segel kanopi surgawi mencair. Saat Daois Heavenspan membuka mulutnya untuk mengucapkan kata-kata, lilin putih tumpah ke dalamnya. Namun, area di sekitarnya masih berubah menjadi rawa berawa penuh dengan pembusukan dan pembusukan. Itu adalah jenis benda yang bisa melelehkan apapun di dalam batas-batasnya, dan tampaknya, dia berharap benda itu akan menetralkan lilin dan menyebabkan segel kanopi surgawi mencair. Suara gemuruh memenuhi langit dan bumi ketika kekuatan rawa membusuk dikombinasikan dengan efek dari Dauget sebelumnya, menyebabkan kanopi surgawi mulai pecah. Namun dengan memperkuat karakter umur panjang, kap lampu bertahan. Tidak peduli apa teknik yang digunakan Daois Heavenspan, tidak peduli seberapa kuat Daugetnya, pada saat ini, ia tidak bisa melawan sihir Baifer hidup Daois Bai Xiaochun. Meskipun telah dinetralkan sampai taraf tertentu oleh rawa yang membusuk, lilin terus menumpuk di sekitar Daois Heavenspan. Segera, dia benar-benar putih, dan tampak seperti dia terbuat dari lilin. "Sialan! DAMMIT!" Dia berteriak, ekspresinya berputar dengan ganas. Menggambar pada apa yang tampaknya menjadi sihir yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya, dia menghujani lilin putih, yang mulai hancur dan retak. Pada saat yang sama, kap lampu kanopi surgawi juga tampaknya berada di ambang kehancuran. Namun, saat itulah Bai Xiaochun menarik napas dalam-dalam dan memejamkan matanya sejenak. Saat dia membukanya, api berkobar ke langit. Life Forever Lamp, integrasikan. Tubuh surgawi adalah lilin-lilin, dan mata Bai Xiaochun adalah percikan. Ini tidak lain adalah kemampuan surgawi yang dipersonalisasi yang telah dibuat Bai Xiaochun setelah menguasai Life Forever Codex. Itu, Life Forever Lamp. Bai Xiaochun terengah-engah, dan wajahnya pucat. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan sihir Daois hidup selamanya Codex, Life Forever Lamp. Namun, ia telah memvisualisasikan proses tersebut berkali-kali, dan karenanya merasa cukup mahir dalam menggunakannya. Ini adalah salah satu hal yang membuat Life Forever Codex begitu unik, fakta bahwa itu bisa menciptakan sihir Daois tiada taranya berdasarkan pada individu pembudidaya. Namun, sulit untuk mengatasinya. Setelah melepaskannya sekali saja, kekuatan Life Forever Codex di dalam dirinya telah terkuras lebih dari 70%. Drainase dasar kultivasi bukan sesuatu yang bisa dibantu oleh kekuatan Kodeks kematian. The Unding Codex hanya membantunya pulih dari cedera tubuh kedagingan. Basis kultivasi hanya dapat dipulihkan dengan latihan pernapasan atau sarana serupa. Kekuatan sihir Taois ini bahkan mengejutkan bagi Bai Xiaochun. Matanya berkilau seperti kilat saat pandangannya jatuh ke langit. Pada saat ini, seluruh dunia terlihat sangat berbeda. Tumpukan kristal itu, kaki Dian. Ukuran besar kaki Dian sudah cukup untuk menyebabkan tekanan membebani siapapun yang melihatnya. Lebih jauh, gaya gravitasi yang dipancarkannya memastikan bahwa tidak ada entitas yang ada yang berani terlalu dekat dengannya. Kanopi surgawi dari atas telah turun, mengelilingi kaki Dian untuk bertindak sebagai kap lampu. Karakter umur panjang yang tak terhitung jumlahnya terlihat di kap lampu, yang mewakili umur panjang. Namun, semua hal itu hanya merupakan bagian dari Life Forever Lamp. Bagian terpenting, ada tepat di tengah. Lilin putih bercahaya. Kekuatan hidup Taois Heavenspan, tubuhnya, dan segala sesuatu yang membuatnya menjadi lilin putih. Bit terakhir dari lampu adalah percikan dari mata Bai Xiaochun, yang menyalakan lilin, memberikan api dan cahaya. Saat tubuh Taois Heavenspan terbakar, sinar api tumpah keluar, mengenai kap lampu dan aksen karakter umur panjang. Selain itu, gaya gravitasi yang kuat dari kaki Dian membuat mustahil bagi surgawi untuk menggerakkan otot. Yang mengejutkan, Taois Heavenspan telah menjadi lampu hidup selamanya. Dia gemetar hebat, pikiran dan hatinya diserang gelombang kejut. Sensasi yang tak terlukiskan tentang krisis yang akan segera menimpanya semakin kuat dari apapun yang pernah dia alami.
Dia bisa merasakan bahwa kekuatan hidupnya, tubuhnya, basis budidayanya, dan bahkan jiwanya, dibakar oleh Life Forever Lamp. Dia membuang-buang dengan cepat dan pada kenyataannya, dia terkejut bahwa, hanya beberapa saat kemudian, dia merasa sangat lemah. Kemampuan surgawi ini, sihir Daois ini, pada titik ini, dia melolong seperti binatang buas. Lampu selamanya hidup yang tidak penting. Beraninya kau membakar jiwaku. Di tengah perjuangannya, dia menengadahkan kepalanya dan melolong, dan Bai Xiaochun berdiri di sana menatapnya dengan dingin. Baiklah, Daois Heavenspan, gumamnya pada dirinya sendiri, sudah waktunya untuk menggunakan trik terakhir Anda. Yang Anda pikir akan memberi Anda kemenangan. Daois Heavenspan memelototi Bai Xiaochun, terbakar kulit dan dagingnya perlahan mencair hingga tulang-tulang terlihat di bawahnya. Rambutnya putih bersih, dan wajahnya dipenuhi keriput, namun kegilaan di matanya belum berkurang bahkan oleh Smichen sekalipun. Perhatikan dan pelajari, Bai Xiaochun. Perhatikan bagaimana aku mematahkan sihir Taoismu. Dia mengulurkan kedua tangannya yang terbakar dan menyatukannya, telapak tangan ke tangan, seolah-olah dia sedang berdoa. Dauget ke-7, Istana Bumi. Ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, sebuah gemuruh yang teredam bergema yang sepertinya datang dari jauh di bawah permukaan tanah. Beberapa saat kemudian, energi tanah meletus. Istana Bumi mewakili semua negeri di dunia. Energi mengalir dari setiap inci persegi tanah, yang kemudian mulai mengalir menuju Daois Heavenspan. Energi bumi berputar di sekelilingnya, menyebabkan nyala api menunjukkan tanda-tanda melemah. Adapun kaki Dian Kristal, mulai gelap, seolah-olah itu akan segera berubah menjadi batu biasa. Bukan hanya kaki Dian yang terpengaruh. Kap lampu juga dipengaruhi oleh energi bumi, dan mulai berubah warna menjadi coklat. Dalam beberapa napas waktu, itu tampak seperti tanah. Dan kemudian, Daois Heavenspan tidak lagi tampak seperti lilin putih, dan pembakaran kekuatan hidupnya berhenti. Ledakan terdengar yang tampaknya mampu membuat langit dan bumi terbelah menjadi dua. Life Forever Lamp, yang telah dibuat dengan Daois Heavenspan, meledak berkeping-keping. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa menjebak saya dengan sihir Daois Anda, Bai Xiaochun? Daois Heavenspan tampak dalam kondisi yang sangat buruk, dan bahkan terengah-engah. Tetapi setelah beberapa saat, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan mulai tertawa dengan gila-gilaan. Bai Xiaochun berdiri di tempat, tidak bergerak, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin, dan juga cemoohan. Kamu benar-benar berpikir kamu sudah bebas. Katanya, menunjuk dengan santai ke langit. Pada saat itu, wajah Daois Heavenspan jatuh ketika dia menyadari bahwa kekuatan hidupnya, basis kultivasinya, dan jiwanya masih memudar. Dia tiba-tiba melihat ke atas ke langit, pikirannya terguncang saat dia terhuyung mundur. Bagaimana ini mungkin? Tinggi di langit Life Forever Lamp yang tak terhitung jumlahnya telah muncul. Mereka membentang ke sudut terjauh dari Heavenspan Realm, ke titik di mana tidak mungkin untuk melihat di mana mereka mulai atau berakhir. Dan di masing-masing Life Forever Lamp adalah versi kecil Daois Heavenspan, tertawa dan menangis secara bersamaan, menggeram dan melolong pada saat yang sama. Dan di masing-masing Life Forever Lamp adalah versi kecil Daois Heavenspan, tertawa dan menangis secara bersamaan, menggeram dan melolong pada saat yang sama. Sifat pemandangan yang aneh itu menakutkan untuk dilihat. Aura Daois Heavenspan tiba-tiba menyala, dan dia bergerak terbang ke langit dan melemparkan kedua tangannya lebar-lebar. Kedelapan Dauget, Istana Surga. Saat ia melepaskan sihir magis Dauget yang kedelapan, seluruh dunia menjadi redup dan angin kencang menendang. Pada saat yang sama, tangan surgawi berubah menjadi tangan besar dan ilusi yang mencapai dan mulai merobek celah besar. Saat celah terbuka, seolah-olah langit diiris terbuka oleh pisau besar yang tajam. Fluktuasi energi yang mengejutkan tumpah, menyebabkan Life Forever Lamp bergetar. Bersamaan dengan itu, versi miniatur Daois Heavenspan di dalam lampu semua melolong di bagian atas paru-paru mereka dan bergabung bersama untuk menguatkan keajaiban Istana Surga. Satu demi satu, Life Forever Lamp yang tak terhitung jumlahnya mulai meledak. Dalam beberapa saat mereka pergi, dan Daois Heavenspan berdiri di sana terengah-engah. Dia jelas kelelahan dan sangat lemah, namun matanya berkilau cerah. Saat momen berlalu, dia mulai pulih, dan dia mengalihkan pandangannya ke Bai Xiaochun, sangat mirip sosok yang paling mendominasi di seluruh langit dan bumi. Kecuali jika Anda memiliki trik lain di lengan baju Anda, Bai Xiaochun, maka, saatnya telah tiba bagi Anda untuk menjadi anak yang baik dan berubah menjadi obat tingkat tinggi yang saya butuhkan. Bai Xiaochun tampak setenang biasanya, kecuali niat membunuh yang mengamuk di matanya. Kemudian dia berbicara, dan sepertinya dia mengatakan hal terlucu di dunia. Kamu benar-benar berpikir kamu sudah bebas. Berdasarkan apa yang dia tahu, langkah rahasia yang diyakini oleh Daois Heavenspan akan membuatnya menang, masih belum digunakan. Adapun Daois Heavenspan, ekspresi kaget kosong muncul di wajahnya. Kembali, dia melihat ke atas, dan menyadari bahwa jaring dunia telah muncul di atas kepala. Kemudian dia melihat ke bawah dan menyadari bahwa tanah di bawahnya tampak seperti kaki Dian yang sangat besar.
Emosi yang tak terhitung jumlahnya berkedip di wajahnya, dan dia mulai gemetar. Untuk pertama kalinya, kepahitan dan penyesalan mulai muncul di hatinya. Life Forever Lamp ini benar-benar luar biasa. Dan Life Forever Codex, bahkan lebih dari itu. Pada saat ini, seluruh realm Heavenspan telah berubah menjadi Life Forever Lamp yang raksasa dan tak tertandingi. Tanah di bawahnya adalah kaki Dian, dan jaring dunia adalah kap lampu. Dan Daoist Heavenspan, masihlah lilin putih. Dia, masih menyala, memberikan cahaya lampu. Ini adalah bentuk ketiga dari Life Forever Lamp. Pertama, diri. Kedua, surga. Ketiga, dunia. Itu adalah sihir Taoist tiada taranya. Hati dan tak tertandingi. Tampaknya aku meremehkan kodeks hidup selamanya. Atau mungkin saya meremehkan kodeks hidup Anda selamanya, Bai Xiaochun. Daoist Heavenspan memandang sekeliling ke dunia, yang telah menjadi lampu selamanya hidup yang sangat besar, dan tiba-tiba hatinya dipenuhi banyak emosi rumit. Dia tahu sedikit tentang Life Forever Codex, namun magang topnya, atau putrinya Du Lingfei, tidak pernah bisa melakukan sesuatu yang mengejutkan seperti ini selama mereka mengembangkan teknik yang sama. Dunia adalah Life Forever Lamp, dan Daoist Heavenspan adalah lilin yang menyala. Ketika ia terbakar, kendali atas kehendak dunia mulai menghilang. Rupanya, Life Forever Lamp menyebabkannya kehilangan posisinya sebagai penguasa dunia. Alih-alih mengakuinya, dunia sekarang ingin menghancurkan dan membunuhnya. Bai Xiaochun tetap di tempat di kejauhan, melihat dengan sedikit cemberut. Sampai sekarang, dia masih belum melihat sesuatu yang tampak seperti sesuatu yang akan diandalkan oleh Taoist Heavenspan untuk mendapatkan kemenangan akhir. Kamu benar-benar memiliki kartu truf sejati. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda akan terus menahannya di depan Life Forever Lamp saya. Mata berkedip dengan cahaya dingin, dia melambaikan tangannya, menyebabkan Life Forever Lamp tingkat dunia untuk mulai bersinar bahkan lebih terang. Saya masih memiliki satu dauget kiri dari 9, Bai Xiaochun. Mata benar-benar merah, Taoist Heavenspan melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung, serentak membuang tangannya, menempatkan satu tangan di atas dan satu di bawah, dengan telapak tangan saling berhadapan. Dauget istana di dalam. Melolong, dia mendorong tangannya di depannya, menyebabkan 6 pedang untuk menghasilkan desain aneh lain dengan 3 bagian. Begitu itu muncul, itu memancarkan udara hidup dan mati. Separuh dari itu hidup, yang lain mati, dan ketika mereka berputar-putar di sekitar satu sama lain, mereka menciptakan gambar yang tampaknya mencakup seluruh lingkaran kehidupan. Kemudian, suara gemuruh bergema ketika gambar hidup dan mati itu melesat ke arah lampu dunia yang sangat besar. Begitu udara hidup dan mati mulai memenuhi dunia, area di sekitar Daoist Heavenspan dibatasi menjadi 2 bagian. 1/2 mati dalam kematian, dan separuhnya lagi, kekuatan hidup berkembang. Jika ada yang bisa melihat pemandangan dari jauh di atas, adalah mungkin untuk melihat seluruh dunia Life Forever Lamp milik Bai Xiaochun bertransformasi, dengan 1/2 mati dan setengah lainnya tumbuh. Saat adegan aneh ini dimainkan, Daoist Heavenspan merobek satu sama lain. Buka, teriaknya. Jika dunia mewakili kehidupan dan kematian, maka Daoist Heavenspan merobek kedua bagiannya, dan dengan demikian merobek Life Forever Lamp menjadi 2. Jika ini adalah senjata rahasiamu, Daoist Heavenspan, Bai Xiaochun berkata perlahan, maka aku khawatir kau pasti akan binasa hari ini. Bahkan ketika surga merobek dunia menjadi berkeping-keping, Bai Xiaochun menutup matanya untuk mencari momen. Ketika dia membukanya, Life Forever Lamp berskala dunia padam. Dalam sekejap itu, semua cahaya di dunia menghilang, hanya menyisakan Daoist Heavenspan, yang masih terbakar dengan api. Sebelumnya, sulit untuk melihat dengan mata telanjang, tapi sekarang, dengan seluruh dunia diliputi kegelapan itu lebih jelas dari sebelumnya. Matikan lampu, padam orang itu. Bai Xiaochun bergumam. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, seluruh dunia kegelapan dipenuhi dengan kehendak kuat pemusnahan yang tak terbayangkan. Kemudian kegelapan itu mengalir menuju Daoist Heavenspan dengan kekuatan yang menumbangkan gunung, mengeringkan laut, mengabaikan istana dalam, mengabaikan semua langkah pertahanan, mengabaikan kehendak Daoist Heavenspan sendiri. Kegelapan ini akan memadamkan api. Itu akan memadamkan api kekuatan hidupnya. Tidak, pekis Daoist Heavenspan. Hidupnya akan segera berakhir, dan karena itu tidak ada waktu untuk berpikir atau merencanakan. Tangan kanannya terangkat ke atas untuk menyentuh dahinya, dari mana dia mengeluarkan pedang besi. Itu tidak lain adalah pedang Gu Tianjun yang jatuh. Mengangkat pedang yang telah jatuh dari dunia di luar, Daoist Heavenspan melolong dan menebas kegelapan pemusnahan yang mengancam untuk menghitamkan nyala kekuatan hidupnya. Tebasan pedangnya membelah kegelapan, menyebabkan bunyi pecah-pecah. Namun, dalam sekejap mata bahwa karena ketidakpercayaan sepenuhnya pada Daoist Heavenspan, pedang yang jatuh, hancur berkeping-keping. Kegelapan tidak bisa diblokir. Dalam momen singkat itu mengalir ke Daoist Heavenspan, membanjiri dia, dan memadamkan nyala lilin. Lampu itu padam, dan orang itu padam, terbunuh dalam jiwa dan raga. Seluruh dunia menjadi sunyi. Perlahan-lahan, kegelapan memudar, dan cahaya sekali lagi mulai memenuhi dunia.
Life Forever Lamp sudah pergi, dan Bai Xiaochun berdiri di sana di atas laut Heavenspan. Namun, tidak ada sukacita di wajahnya. Sebagai gantinya, dia menatap tempat di mana Daoist Heavenspan telah terhapus. Hanya pada titik inilah dia tiba-tiba menyadari mengapa dia merasa sangat gelisah. Dia sekarang menyadari mengapa dia mulai berspekulasi bahwa ada kebenaran tersembunyi yang sedang dimainkan. Wajah hantu tertawa tangis yang dia rebut masih belum muncul. Menajamkan pandangan, dia melihat ke bawah ke laut Heavenspan yang hampir kering, melakukan gerakan mantra, dan melambaikan jarinya. Sebagai tanggapan, permukaan laut tiba-tiba melotot, seolah-olah ada kekuatan kuat tak terbatas di dalamnya, baru saja akan muncul. Tiba-tiba, pusaran air meletus di tempat itu, berputar dengan cepat sampai air laut di sekitarnya menjerit keras. Tiba-tiba, pusaran air meletus di tempat itu, berputar dengan cepat sampai air laut di sekitarnya menjerit keras. Di tengah-tengah pusaran air muncul, Daoist Heavenspan, melangkah ke atas dari dasar laut. Kamu sangat dekat dengan level untuk bisa membunuh jati diriku yang sebenarnya. Aura Daoist Heavenspan sudah kembali normal tetapi matanya merah, dan di dalamnya terlihat kilatan ketakutan yang masih ada. Pada saat-saat terakhir, dia telah bertukar tempat dengan jiwa yang berubah dari wajah hantu yang tertawa. Kalau bukan karena sihir pengganti itu, kekuatan Life Forever Lamp pasti akan menghapusnya dari keberadaan. Buanglah pengganti kehidupan jiwa, kata Bai Xiaochun, wajahnya tidak sedap dipandang hingga yang ekstrim. Pemandangan Daoist Heavenspan naik dari dasar laut menegaskan bahwa ia selalu memiliki kartu truf untuk diandalkan. Dia telah menggunakan jiwa yang tidak sempurna untuk berdiri di tempatnya, sama seperti dia menggunakan rambut darahnya untuk bertahan dari pertempuran yang menghancurkan dunia dengan Gravekeeper di Wildlands. Daoist Heavenspan mengambil napas dalam-dalam, matanya bersinar dengan niat membunuh yang intens, serta kegilaan. Oh begitu lambat, dia mengangkat tangannya ke arah langit. Sekarang setelah aku memahami Life Forever Lamp-mu, saatnya telah tiba untuk sihir Daoist pamanku sendiri. Sebut saja Survival of the Fittest. Sebut saja hukum rimba, dunia layu, dan akan segera mati. Daripada membiarkan semua makhluk hidup di dalamnya mati bersamanya, akan lebih baik mengambil nyawa untuk diriku sendiri. Saya telah menciptakan sihir Daoist dahulu kala yang belum pernah saya gunakan, sihir Daoist yang dapat menghancurkan dunia. Ini adalah Dauget ke-10 saya. Suara Daoist Heavenspan seperti retakan terakhir yang menghantam dunia. Sebuah pusaran besar muncul di tangannya yang terulur, gelap gulita dan berputar-putar. Sebuah gaya gravitasi yang sangat kuat dan tak terlukiskan kemudian muncul untuk memenuhi seluruh dunia. Suara Daoist Heavenspan seperti retakan terakhir yang menghantam dunia. Sebuah pusaran besar muncul di tangannya yang terulur, gelap gulita dan berputar-putar. Sebuah gaya gravitasi yang sangat kuat dan tak terlukiskan kemudian muncul untuk memenuhi seluruh dunia. Langit sudah rusak parah, dan kehilangan hampir semua kekuatan hidup. Dan sekarang, itu mulai kusut dan hancur. Dalam dunia yang sudah layu, semua tanaman dan tumbuh-tumbuhan mulai mati. Setiap bagian kehidupan yang tersisa di pegunungan dan daratan mulai menghilang. Sungai dan danau mulai mengering. Bahkan air laut Heavenspan mulai menguap. Berikutnya adalah hewan, pembudidaya, dan semua makhluk hidup lainnya. Semua sekte, termasuk yang di timur, barat, selatan dan utara. Segala sesuatu di Wildlands, dan semua orang di dalam dan dekat Ark Emperor City. Grand Heaven Master, Raja Hantu Raksasa, semua pembudidaya dari tanah Heavenspan, dan para leluhur dewa. Semua orang mulai bergetar ketika kekuatan hidup mereka mulai merembes keluar dari mereka dan melayang di udara. Ketika semua ini terjadi, pusaran Daoist Heavenspan mulai berubah dari hitam menjadi merah. Pada saat yang sama, energi pemusnahan yang menghancurkan surga mulai menumpuk. Di bawah sinar merah, wajah Celestial tampak sangat ganas. Ini adalah langkah terakhir saya, Bai Xiaochun. Buka, Dauget ke-10. Bersamaan dengan suaranya, pusaran mulai berdenyut dengan udara yang paling merusak. Bai Xiaochun bisa merasakan pusaran menarik diri pada kekuatan hidup semua makhluk hidup di dunia. Dia bisa merasakan sekte penangkal sungai di Wildlands, serta semua orang yang dia kenal, gemetar dan layu. Pada saat itu, dengan mata merah sepenuhnya, tanpa ragu, dia menjangkau ke arah utara. Harta dunia di utara adalah kartu truf Bai Xiaochun. Menanggapi gerakan tangannya, wilayah utara sungai Heavenspan, yang telah lama berhenti menjadi tanah es beku, mulai retak dan hancur. Gunung-gunung yang jatuh karena sihir Daoist Heavenspan berubah menjadi abu. Suara retak memekakan telinga keluar dari seluruh daratan yang rusak menyebar untuk memenuhi dunia. Celah menyebar ke atas dan ke bawah sepanjang sungai Heavenspan yang kering, membentang sampai ke Wildlands. Kemudian tanah utara mulai miring, mengirimkan banyak batu dan puing runtuh. Tempat di mana tanah utara Heavenspan yang terhubung dengan Wildlands pecah, dan kemudian, mulai naik tinggi ke udara. Ketika ini terjadi, semua orang di dunia dapat melihatnya, dan mereka tersentak kaget. Terlepas dari bagaimana kekuatan hidup mereka mengalir menjauh dari mereka, ini masih salah satu gambar paling mengejutkan yang pernah mereka lihat sepanjang hidup mereka.
Surga, apa itu? Apakah itu wilayah Heavenspan Utara? Ketika daratan yang merupakan wilayah Heavenspan Utara naik, ia mulai bersinar dengan cahaya biru yang cemerlang. Siapapun yang melihat dari dekat akan dapat melihat celah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah, dari mana cahaya biru tumpah. Bersamaan dengan itu, semua makhluk hidup yang tetap di utara lenyap dibawa ke bagian dalam harta dunia. Ketika momen berlalu, bumi dan tanah mulai runtuh dan jatuh, sampai sebuah pedang besar terungkap. Ini adalah harta karun dunia, Great Sword of the North. Pedang besar berwarna biru cerah menerangi seluruh dunia yang sekarat di sekitarnya, dan menerangi langit yang hancur, menyebabkan tekanan yang tak terlukiskan untuk memancar ke segala arah. Sekarang setelah itu benar-benar menjadi harta dunia, adalah mungkin untuk melihat wajah besar di permukaan pedang. Itu sang matriark yang frigid, jelas-jelas terjaga, matanya bersinar dengan kesedihan ketika dia melihat ke arah tempat leluhur darah telah terbakar sampai mati. Dia tampaknya menggumamkan sesuatu dengan suara yang hanya bisa didengarnya. Dan kemudian, sesaat kemudian, pedang besar itu berubah menjadi garis biru yang melesat menuju Laut Heavenspan. Mempertimbangkan seberapa besar itu, hanya butuh gerakan singkat untuk muncul tepat di atas laut. Namun, sepanjang jalan, itu menyusut dengan cepat sampai itu cukup besar untuk Bai Xiaochun untuk meraihnya. Begitu Bai Xiaochun meraih harta dunia utara, basis budidayanya melonjak dan ia mulai memancarkan martabat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan mata yang keras dan dingin, dia menoleh ke pusaran merah yang dipegang oleh Daoist Heavenspan, dan menebasnya dengan pedangnya. Mati. Pedang itu menjadi garis biru yang berkilauan. Pada saat yang sama, proyeksi pedang ukuran penuh muncul, bergemuruh langsung menuju Daoist Heavenspan. Sensasi krisis mematikan yang dirasakan oleh Daoist Heavenspan tidak mungkin lebih besar. Meskipun dia telah menyadari keberadaan Great Sword of the North, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa itu akan sekuat ini. Dia masih di tengah-tengah mencoba untuk menyerap kehidupan semua orang di dunia, tetapi sekarang bukan saatnya untuk khawatir tentang bagaimana pekerjaan itu belum selesai. Tanpa ragu-ragu, dia mengirim kekuatan penuh basis budidayanya ke pusaran, menyebabkannya bertambah besar dengan cepat. Kecakapan pertempuran yang sangat dekat dengan tingkat celestial sejati mengamuk sebagai Daoist Heavenspan berteriak. Kemudian dia mengulurkan tangan kanannya, mengirim pusaran terbang untuk menemui Great Sword of the North. Waktu sepertinya melambat. Langit yang layu, bumi yang terbuang, pikiran semua makhluk hidup, semuanya melambat. Perlahan tapi pasti, pusaran pemintalan dan Great Sword of the North saling mendekati, dan kemudian melakukan kontak. Kemudian, ledakan besar, memekakan telinga terdengar, volume yang melampaui apapun yang pernah ada yang pernah mendengar dalam semua sejarah. Great Sword of North menebas ke dalam pusaran, mengirimkan fluktuasi yang melampaui tingkat kuasi surgawi, dan mencapai titik surgawi sejati. Jika Anda menyamakan dunia ini dengan model kertas, maka fluktuasi alam surgawi sejati adalah seperti api yang akan menelannya. Langit yang kusut tidak bisa menopang kekuatan itu lagi, dan celah besar terbuka. Lalu keretakan kedua muncul, dan yang ketiga. Semakin banyak muncul, sampai ada 8 total, memastikan bahwa langit di atas telah terbelah menjadi 9 bagian. Itu mungkin untuk melihat melalui celah-celah itu ke dalam apa yang ada di luar, dunia yang aneh. Sebuah aura yang bukan milik alam Heavenspan kemudian mulai meresap melalui celah dan menyebar. Ketika itu terjadi, tanahnya sama-sama terguncang. Suara gemuruh intens memenuhi realm Heavenspan, termasuk Willens, saat tanah itu terbelah menjadi 10 bagian. Pada saat ini, alam Heavenspan memiliki 9 langit dan 10 bumi. Seluruh dunia hancur berkeping-keping. Makhluk hidup di seluruh dunia bergetar, tatapan mereka kosong saat dunia dihancurkan di sekitar mereka. Teror yang tak terlukiskan mengisinya dari fluktuasi destruktif yang mereka rasakan. Sementara itu, Great Sword of North selesai menebas pusaran, yang tidak berdaya untuk melawan, dan pada akhirnya, meledak. Ketika Daoist Heavenspan dilanda pukulan dahsyat, itu seperti gunung besar yang menabraknya. Darah menyembur keluar dari mulutnya, dan rambutnya dikibas dengan cara yang liar saat ia dihempaskan. Cahaya biru terpantul di matanya saat dia menghindar ke samping, namun usahanya tidak bisa mencegah lengan kanannya menghilang dalam kabut darah. Mustahil, dia berteriak, darah memercik bibir dan dagunya. Dia tidak bisa menerima betapa kuatnya Bai Xiaochun, dan betapa agungnya Life Forever Lamp telah. Lebih buruk lagi adalah bahwa murid magangnya di masa lalu telah selesai menempa Great Sword of the North, sebuah fakta yang membuatnya semakin gila. Meskipun dia baru-baru ini memastikan bahwa murid utamanya tidak benar-benar mati, dan juga tahu tentang harta dunia yang seharusnya, dia tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, dia tahu satu fakta penting. Seorang dewa tidak bisa melepaskan kekuatan penuh harta dunia. Namun, energi pedang yang mengejutkan yang baru saja dirilis hampir mustahil untuk dipercaya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Dengan gemetar ketakutan, dia tiba-tiba teringat kembali ke suatu titik yang dia abaikan. Membackup, dia berkata, wujud sejati wajah hantu yang tertawa menangis. Sial, itu pasti dia. Adapun Bai Xiaochun, ia juga terciprat darah seperti Daoist Heavenspan.
Tidak peduli seberapa kuat kekuatan regenerasinya, mereka tidak bisa segera menyembuhkannya dari serangan menggunakan Great Sword of the North yang mengandung fluktuasi celestial sejati. Cedera itu tidak penting. Dia juga tidak peduli bahwa kesadarannya memudar. Dia menggigit lidahnya untuk mempertahankan kejelasan, dan kemudian, meledak dengan niat membunuh dan aura pembunuh, mengangkat Great Sword of the North dan berubah menjadi sinar cahaya terang yang melesat langsung ke Daoist Heavenspan. Waktu untuk mati, Daoist Heavenspan. Bahkan jika langit dihancurkan dan bumi dihancurkan, niat membunuhnya tidak berkurang. Kecemasan Daoist Heavenspan meroket ketika dia melihat Bai Xiaochun menggunakan setiap bit terakhir dari energi dalam serangan terakhir ini. Sinar cahaya biru yang turun padanya bukanlah tipe yang bisa dia hindari sepenuhnya. Murid menyempit, dia mengelak ke samping, hanya untuk memiliki kaki kirinya dihapus dari keberadaan. Rasa sakit itu menyebabkan jeritan liar keluar dari bibirnya, namun Bai Xiaochun yang marah tidak melambat sama sekali. Mengambil keuntungan karena telah menang, dia menyerang lagi. Sorot mata Bai Xiaochun bahkan membuat Daoist Heavenspan yang kuat menggigil ketakutan. Du Lingfei belum mati. Dia berteriak dengan suara gemuruh. Meskipun itu adalah wahyu yang mengejutkan bagi Bai Xiaochun, dia sangat marah sehingga dia tidak melambat sesaat pun. Melihat bahwa taktiknya telah gagal, Daoist Heavenspan mengertakkan gigi dan meledakkan diri. Kekuatan besar meletus dari tubuhnya yang babak belur, dan bola yang bersinar muncul, kumpulan simbol magis yang hampir tampak seperti biji. Bergerak dengan kecepatan luar biasa, itu melesat menjauh dari Bai Xiaochun dan menuju ke langit yang runtuh. Bai Xiaochun tidak mau membiarkan Celestial menghancurkan tubuhnya sendiri untuk ledakan kecepatan untuk melarikan diri. Batuk darah, dan luka-lukanya memburuk dengan setiap saat yang berlalu, ia meluncur mengejar. Sayangnya, Daoist Heavenspan mencapai kecepatan terakhir, dan suara gemuruh besar bisa terdengar dari langit ketika 9 keping yang sekarang hancur menjadi kehampaan. Langit hancur, gelombang kejut besar menyebar ke segala arah. Bai Xiaochun telah berjuang hanya untuk menjaga luka-lukanya tetap terkendali, dan tidak dapat menghindari pasukan. Ketika itu mengenai dirinya, pikirannya mulai berputar, dan dia mulai jatuh di udara, benar-benar di luar kendali. Bahkan ketika kesadarannya mulai memudar, dia menyentakkan matanya ke arah Daoist Heavenspan, hanya untuk melihatnya kewalahan oleh gelombang kejut. Tidak mungkin untuk mengatakan apakah dia selamat atau mati. Bai Xiaochun ingin melihat sendiri, tetapi tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Perlahan tapi pasti, dia mulai kehilangan kesadaran. Hal terakhir yang dilihatnya adalah ketika langit hancur, sebuah lubang hitam besar muncul menjadi tinggi di atas. Gaya gravitasi yang intens meletus, yang dengan cepat berubah menjadi kekuatan teleportasi. Kekuatan itu turun ke alam Heavenspan dan menjangkau semua makhluk hidup di dalamnya. Dalam sekejap mata, mereka menghilang, untuk muncul kembali di lokasi acak di dunia luar, meskipun Bai Xiaochun tidak punya cara untuk mengetahuinya. Semua orang dari Sekte Penangkal Sungai. Semua orang dari Willlands. Setiap orang dari realm Heavenspan diteleportasikan. Semua orang dari Sekte Penangkal Sungai. Semua orang dari Willlands. Setiap orang dari realm Heavenspan diteleportasikan. Mata Bai Xiaochun benar-benar merah karena langit hancur dan bumi hancur. Dalam kekosongannya yang pahit, dia memikirkan kembali semua yang telah terjadi, dan bertanya-tanya apakah itu semua nyata. Tampaknya tidak seperti itu. Rumahku, tidak ada lagi. Gumamnya, masa depan tampak seperti kosong saat ia perlahan-lahan turun menuju ketidaksadaran. Dia jatuh di udara, dan cahaya teleportasi melilitnya. Lalu dia menghilang. Pada saat-saat terakhir sebelum dia pingsan, dia mendengar hiruk-pikuk suara yang keluar dari dunia di luar langit. Beberapa bersemangat, beberapa terdengar serakah, beberapa tampak sangat jahat. Itu pecah. Tubuh Ark Sovereign terbuka. Hahaha. Kami sudah menunggu lama bagi orang-orang dari dunia itu untuk keluar. Cepat, beritahu kaisar-kaisar jahat. Orang-orang dari dinasti Ark Emperor akan dipindahkan ke semua jenis lokasi acak di Tanah Abadi. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Perbudakan semuanya. Saint Emperor jelas akan mengingini garis keturunan dinasti Ark Emperor, Sok Suci. Tapi dia tidak akan bisa mengalahkan kita. Setelah dinasti Vile Emperor kita memperbudak semua orang dari dinasti Ark Emperor, maka orang-orang dari dinasti Saint Emperor selesai. Adalah hal yang baik kami berperang untuk masalah pembentukan formasi teleportasi di seluruh tubuh Ark Sovereign. Dari 3 penguasa, dia adalah yang terakhir meledak. Tentu butuh waktu cukup lama. Awalnya, semuanya seharusnya dibagi 3 cara, tapi sudah terlambat untuk itu sekarang. Orang-orang dari dunia Ark Emperor ditakdirkan untuk menjadi budak dari dinasti Kaisar Vile. Rekan Daoist dari dunia Ark Emperor. Kami dari dinasti Saint Emperor. Kami di sini untuk membantu Anda. Bergabunglah dengan kami dalam menentang dinasti Kaisar jahat. Ingat, kita adalah dinasti Saint Emperor. Ayo cari kami. Dinasti Saint Emperor adalah satu-satunya kekuatan di Tanah Abadi yang dapat melawan dinasti Kaisar Vile. Rekan-rekan Taoist dari dunia Ark Emperor, dan terutama Ark Emperor yang memerintah, Anda benar-benar tidak punya pilihan. Bergabunglah dengan dinasti Saint Kaisar.
Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Untuk part selanjutnya